Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabihil akhyaril muntakhabin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala 'aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Utama dan pertama, mari kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mana alhamdulillah dengan izin Allah, rahmatnya, hidayah, taufik, inayahnya, cucuran nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama dalam undangan pengajian akbar tingkat bulanan. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi bukti kesungguhan kita, menjadi bukti istiqomah kita, menjadi bukti cinta kita kepada guru-guru kita yang insya Allah senantiasa menuntun rohani kita, menuntun kalbu dan jiwa kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada utusan Allah yang paling afdal, Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammadin, pada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai ke al-ulama warasatul anbiya. Dalam hal ini adalah guru kita Syekhul Mukarram Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan senantiasa dicucurkan rahmatnya kepada beliau dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Khalifatul Syekh mursidnya kita doakan bersama, insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan wal afiat, panjang umur untuk meneruskan perjalanan thariqah ini, dan insyaallah mudah-mudahan kepada para pendampingnya juga, para abdalnya, badal talqin, badal qaul, badal halnya, dan tak lupa kepada ikhwan dan akhwat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama untuk menunaikan kewajiban kita dan senantiasa
apa yang diperintahkan kepada kita, baik Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Berdekatanlah kalian duduk dengan para alim ulama dan dengarkan nasihat-nasihat para ahli hukama. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalasati baliyatin yurfa'ul barakah min kasbihim wa yusallitullahu sultanan zaluma yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang kepada umatku nanti suatu zaman mereka itu lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan turunkan 3 bencana yang akan menimpa mereka. Yang pertama adalah yurfa'ul barakah min kasbihim, akan diangkat keberkahan dari usaha yang mereka upayakan. Wa yusallitullah sultanan zalum, akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka keluar dari dunia tidak membawa iman. Maka orang-orang yang insya Allah hadir di pengajian ini adalah insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya'lamu ahlul jam'il yawma min ahlil karam, kata Rasulullah. Akan diketahui nanti pada hari kiamat siapa itu orang-orang yang mendapat kemuliaan. Maka para sahabat bertanya, man ahlul karam ya Rasul? Siapa itu ahlul karam ya Rasul? Mereka yang dimuliakan itu wahai Rasul, ahlu majalisi dzikri fil masajid. Ahlu majalisi dzikri, mereka yang selalu hadir di majlis-majlis zikir di dalam setiap masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir. Inilah kemuliaan yang nanti akan kita peroleh, dan juga guru yang telah memperolehnya. Dalam Al-Quran surat Yasin katakan juga, qila dkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, mereka berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu, umatku tahu, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepadaku dan aku adalah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah, jadi guru kita sudah dapat ampunan, dapat kemuliaan. Kita yang masih hidup di dunia ittiba, insya Allah bahwa ketika kita mengikutinya, mengikuti tuntunannya, mengikuti ilmu amal ma'rifat adabnya, maka insya Allah akan mendapatkan jaminan pula dari Allah dan Rasulnya. Dan guru-guru pun insya Allah akan menjadi saksi serta akan membelanya, karena syafaat itu diberikan Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman. Itu syafaat, artinya adalah pertolongan. Pertolongan itu adanya dari Allah, dari Rasulullah, dan dari orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran. Maka insya Allah pengajian ini
Karena masih di bulan Safar, sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Jadi ya apa itu menyambut bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Rasulullah itu, Nabi itu, ada dua hal yang perlu kita pahami. Ada kelahiran secara jasadiahnya, ada kelahiran secara ajarannya. Nah ini kelahiran ajarannya, insya Allah beliau juga membawa kalimat risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nah ini beliau lahirkan pula, beliau dakwahkan pula kepada umatnya, yang sekalipun perjuangannya sangat luar biasa, menantang orang-orang yang akan mencelakakan beliau. Maka insya Allah yang pertama dulu ya adalah kelahiran jasadiahnya. Sebelum kelahiran jasadiahnya, beliau adalah nur cahaya yang Allah ciptakan. Awalu ma khalaqallahu nur, awalu ma khalaqallahu ruh, awalu ma khalaqallahu qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruh. Yang pertama Allah ciptakan adalah qalam. Nah ini dia. Jadi yang pertama sekali Allah ciptakan adalah nur. Nurnya siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqal aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam diri sambil menyimak apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau engkau menciptakan aku, menciptakan makhluk-makhluk, menciptakan langit dan bumi beserta isinya, lalu aku untuk siapa wahai Allah? Aku diciptakan untuk siapa wahai Allah? Maka Allah pun menjawab, Antali ya habibi, engkau diciptakan untukku wahai kekasihku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pun tertegun. Lalu Allah memberikan pertanyaan lagi kepada Rasulullah, kalau engkau diciptakan untukku wahai Rasulullah, lalu aku untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Allah. Gak bisa menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pun memberikan keterangannya, aku adalah untuk siapa? Orang-orang yang membaca salawat kepadamu wahai Rasulullah. Masya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam kesejahteraan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang perlu kita pahami, bahwa kata Rasulullah SAW, "Aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jum'ah. Inna salata kala ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Faman aktsara alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Kata Rasulullah, perbanyaklah salawat kalian kepadaku di setiap hari Jumat, malam Jumat. Karena setiap malam Jumat itu malaikat-malaikat turun dan dengan membawa tinta-tinta emas. Ini malam Jumatnya begitu. Dan membawa lempengan-lempengan yang namanya adalah timah. Malaikat-malaikat itu tidak mencatatnya, kecuali adalah orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu dari mulai malam Jumat sampai hari Jumat, Masya Allah. Kenapa? Karena solawat umatku, kata Rasulullah, akan ditampakkan kepadaku pada hari Jumat. Masya Allah. Maka sunnahnya malam Jumat, hari Jumat itu harus banyak-banyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Maka amalan-amalan kita kalau khotaman banyak sholawat, tawasulan banyak sholawat. Masya Allah. Maka dengan sholawat itu, kata Rasulullah, "Faman aktsara alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Barang siapa orang yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka nanti di hari kiamat mereka akan didekatkan kepadaku, kata Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau nama Rasulullah sebelum lahir ke alam dunia itu namanya Ahmad alam sana, seperti halnya dalam firman Allah, "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ini namanya Ahmad. Kalau dulu berkata Isa ibnu Maryam, "Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan kitab sebelumku adalah Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul setelahku yang namanya adalah Ahmad." Nah, ini dia insyaallah ya. Maka ada apa itu qasidahnya? Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habib, salam alaika, salam alaika, ya aunal gharibi, ya nuraz zalami, ya syafi'al khalqi, ya habib, salam alaika, salam alaika, ya abal qasimi, ya abaz zahrai,
الحسين يا حبيب السلام عليك سلام عليك يا طه طبيبي يا محيي القلوب يا قرة عيني يا حبيب السلام عليك سلام عليك يا صفوة الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب السلام عليك سلام. Rokaat kedua 7. Dan semuanya al-ikhlasnya 40. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita selalu baca al-ikhlas ini banyak. Maka ada malaikat-malaikat yang khusus mendoakan orang-orang yang selalu membaca al-ikhlas. Penghulu malaikat, ada 4 penghulu malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu al-ikhlasnya itu tertulis di dalam sayap-sayap malaikat 4 itu. Itu al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Jibril. Wah, tertulis qul huwallahu ahad di sayap-sayap malaikat. Allahu samad, Mikail. Selanjutnya, lam yalid wa lam yulad, Israil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Israfil. Masya Allah, luar biasa. Jadi malaikat-malaikat itu sayap-sayapnya apa itu dihiasi dengan ayat-ayat surat Al-Ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Maka insya Allah ada surat Sirullah, ada Litta'ata li Rasulillah, Al-Ikhlas juga. Masya Allah. Jadi banyak-banyak surat Al-Ikhlas. Nah, kalau tidur ya Al-Ikhlas, Falaq, Binas, nah ini. Karena Muawwidzatain, 2 surat yang menjadi proteksi. Tadbaqul Bala, nah itu. Nah, kalau Falaq itu adalah proteksi dari serangan eksternal. Serangan-serangan eksternal seperti santet, tenung dan sebagainya. Nah, itu eksternal. Tapi Anas adalah proteksi dari serangan-serangan internal dari dalam. Yuwaswisu fi sudurina, kan di dalam. Masa minal jinnati wan nas. Maka ada sahabat itu kalau mengamalkan dalam sholat itu, masya Allah, tidak melupakan al-ikhlas. Setiap rakaatnya dihiasi dengan al-ikhlas, begitu, masya Allah. Diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana pentingnya kita mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kehidupan nyata kita. Begitu, subhanallah. Jadi kalau ininya bisa jumlahnya, kalau kita dawamkan 11 hari, 21 kali, itu ada hadisnya ternyata. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, setidaknya kita akan terproteksi dengan 3 keadaan. Pertama adalah terjaga dari kezaliman orang. Yang kedua adalah terjaga dari yang namanya adalah kebakaran. Yang ketiga adalah terjaga dari pencurian. Itu ternyata anti pencuri itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sekarang banyak uangnya kok hilang terus ya. Ada yang
ngingu tuyul gitu. Gimana sih caranya gitu, supaya enggak diculik? Nah gitu. Itu bismillah ternyata gitu, Masya Allah, luar biasa. Kan kalau pintu ditutup dengan membaca bismillah, dia nggak bisa masuk. Dompet istilahnya ditutup bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa ngambil, itu dia tuyul. Kotak duit, berangkas ditutup pakai bismillah, insya Allah aman. 21 kali tapi ini hebat, luar biasa, ada hadisnya ternyata gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Nasihat yang kelima, kata kuburan itu ana baitu su'al munkar wan nakir. Aku adalah rumah yang nanti ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Munkar nakir akan nanya kepada kita nanti di alam kuburan itu. Maka supaya jawaban kita tepat, bisa menjawabnya dengan benar, apa amalan yang harus kita lakukan? Amalan yang harus kita amalkan adalah memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ketemu tuh. Oh ternyata la ilaha illallah ini adalah mau meninggalnya aja tidak persiapan. Kita melatih lidah kita. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah. Siapa orangnya yang akhir perkataannya, yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Begitu. Luar biasa. Ketika dikubur ditanya munkar nakir, karena lidah kita insya Allah senantiasa dihiasi dengan amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan ujungnya itu Muhammadur Rasulullah gitu. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Pakai Sayyidina ya? Ya pakailah. Dalam Quran surat Nur ayat 63, surat Al-Ahzab 56. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Kata Allah ini dalam firman-Nya gitu. Janganlah engkau memanggil rasulmu dengan panggilan seperti kalian memanggil sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Hai Muhammad, tetap tempe ya. Pakai Sayyidina tuh gitu ya. Insyaallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Penghormatan ini udah ada dalam Al-Quran, 2 surat aja, An-Nur dan Al-Ahzab gitu. Insya Allah. Maka Masya Allah, luar biasa amalan la ilaha illallah. Inilah kalimat risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kata Rasulullah, afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama apa yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi zikirnya adalah diucapkan, dijaharkan gitu. Jangan menang wae gitu. Jadi ya bisa aja kita dalam hati ngikutin. Tapi ini syaratnya harus dijaharkan, diucapkan. Surutul zikri salah satu, kan ada syaratnya gitu. Surutul zikri salah satu, syarat zikir la ilaha illallah itu 3. Pertama adalah biwudu'in tamimi, punya wudu yang sempurna. Maka diajari dalam kitab kuningnya wudu yang sempurna gimana nya bacaannya, masalah lengkap. Biwudu'in tamimi, bisautin qawin, suara yang kuat. Harus ada suaranya. Jangan menang wae gitu. Menggoyangkan badannya. Kenapa? Ini adalah jahar, zahir gitu. Garapannya apa? Qalbu kita. Alladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah.
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Gitu. Orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan zikrullah. Ingatlah dengan zikrullah hati menjadi tenang. Begitu. Masya Allah, menenangkan hati loh. Waduh, luar biasa. Energinya luar biasa kalau dikeluarin. Masya Allah. Gitu. Supaya lataiful qalb, kalbunya memiliki kelembutan hati. Masya Allah. Lembut hatinya gitu. Masya Allah. Jadi ada hati yang keras. Asadul qaswah. Kadang kerasnya lebih keras daripada batu. Masya Allah. Nasihat aja nggak mempan. Masya Allah. Itu kalau orang dinasihat agak mempan, berarti kalbunya keras. Nggak mau dinasihati dia. Wah, apaan tuh? Ada gitu. Jadi kalau lembut hatinya, Masya Allah, nasihat dari siapapun, an-nasihatu tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita nggak beriman jangan. Insya Allah. Jangan ngaku-ngaku melulu. Qalatul a'rabu amanah. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan mengatakan, aku telah beriman. Kata Rasulullah, belum, aku belum beriman. Gitu. Lam yu'minu, belum beriman. Walakin yaqulu aslamna, akan tetapi katakan aku Islam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Artinya adalah imannya belum digarap ke dalam hati kita. Menggarap iman itu adalah dengan memperbanyak apa? La ilaha illallah. Itu namanya qalbu itu. Jadidu imanakum, kata Rasul. Perbaharui imanmu. Kaifa nujadidu imanana ya Rasul? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Bikafrati qauli la ilaha illallah. Itu makanya amal itu terus tak. Fastaqim kama umirta. Dawamkan aja, istiqomahin aja apa yang telah diperintahkan. Gitu kata Allah. Maka orang-orang yang insya Allah istiqomah, alladzina qalu rabbuna Allah, alladzina orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Bisa dengan la ilaha illallah, ada dengan Allah, Allah, Allah dalam hati. Kalau zikir ismunjad ya, ismunjad itu dalam hati, dalam jiwa kita. Enggak boleh gitu. Allah, 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 enggak boleh. Kenapa tuntunannya? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifata wa dunal jahri minal qaul bil ghuluwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ini landasan ayatnya itu. Ingatlah kepada Tuhanmu di dalam jiwamu. Nah, di dalam jiwa. Nah, begitu. Kenapa? Garapannya jiwa. Kalau jahat la ilaha illallah, garapannya qalbu. Supaya apa? Tenang kalbunya, nanti menghadap Allah selamat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah itu targetnya. Tidak manfaat harta, tidak manfaat anak ketika dia menghadap Allah kecuali memiliki hati yang selamat. Begitu. Qalbu la ilaha illallah. Tapi kalau jiwa kita punya jiwa enggak? Punya, gitu. Maka jiwa kita diupayakan jiwa yang tenang juga. Bagaimana menenangkan jiwa? Kalau kalbu, menenangkan kalbu dengan zikir jahat. Menenangkan jiwa dengan zikir apa? Khafi ternyata. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifata. Tadarru, rendah diri kita. Wa khifata, dengan rasa takut kita. Wadunal jahri minal qaul, tidak dijahatkan dengan ucapan lisan.
tapi dalam hati. Wah, Masya Allah, luar biasa. Diberikan tuntunan adab-adabnya, Masya Allah. Jadi kalau kita mau berzikir, ingat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, beraudensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh guru kita. Seperti halnya kita mau masuk keratonnya Allah, di dalam itu ada Allahnya gitu. Maka jangan sendirian masuknya. Kalau sendirian banyak, setiap itu ada penjaga-penjaganya yang akan menghalau gitu. Siapa kamu? Kamu mau apa? Nah, kamu mau apa? Jawabnya gimana kita? Kagak tahu kita. Maka diajari di dalam thariqah, khususnya zikir khafifnya. Istighfar dulu, mengakui kesalahan-kesalahan kita, apalagi ada dosa-dosa besar kita. Istighfar adalah istighfar yang afdal. Astagfirullah Rabbi min kulli dzambin azimin wa atubu ilaih. Ini istighfarnya, Masya Allah. Yang kedua, membaca sholawat. Sholawat yang dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling afdal. Sekian sholawat, ribuan sholawat, mana yang paling afdal? Sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Dalam sholat kita baca Masya Allah. Nah, itu dia sholawat Ibrahim. Istighfar, sholawat, begitu. Lalu kemudian apa? Nah, itu baca dulu doa pembuka hijab qalbu. Allahumma ftahli bi futuhil. Kenapa? Itu pintunya tertutup. Supaya kebuka nanti kita mau masuk, dibuka dulu. Allahumma ftahli bi futuhil. Begitu. Pintunya udah dibuka dengan membaca Allahumma ftahli bi futuhil arifin 7 kali. Nah, itu bacanya 7 kali. Karena banyak pintu nanti yang akan kita lewati gitu. Enggak satu aja. Maka bacanya 7 kali gitu, Masya Allah. Ini penting nih. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Setelah itu adalah apa? Tawajuh kita ke dalam qalbu kita. Lalu kemudian iktikaf, berdiam diri kita sejenak sambil menunggu perintah dari guru. Jangan nyelongcong aja gitu. Iktikaf dulu. Kalau dalam haji namanya wukuf gitu. Jadi kalau nggak wukuf, ya nggak haji gitu. Jadi kalau nggak iktikaf, ya bagaimana dia akan mulus komunikasinya dengan Allah. Nah, gitu. Nah, di sini adalah iktikaf. Dengan apa? Menunggu perintah dari guru. Apa perintahnya? Nah, ini dia. Hadirkan guru supaya kita masuk bersama guru. Gitu. Bersama guru, jangan nyelongcong sendiri. Wah, nyelongcong sendiri ditendang sama malaikat. Masya Allah. Ini analoginya begini, gitu, supaya lebih dicerna lah gitu. Hadirkan guru. Nah, udah hadir belum? Harus bisa merasakannya hadirnya guru itu. Apa merasakannya? Ilmunya, amalnya, makrifat, adab. Dengan 2 cara apa? Menghadirkan guru itu. Pertama kepada yang menuntun. Kalau latifah 1 kepada badal talqinnya awal. Kalau udah meningkat kepada khalifatus syekh, badal peningkatan gitu. Nah, itu. Kepada yang menuntun, itu zahiriyahnya. Ada orangnya. Yang kedua adalah kepada tuntunan. Tuntunan itu adalah apanya? Ilmunya, amalnya, makrifat, adab, ajaran yang disampaikannya. Itu cara menghadirkan guru begitu. Jadi harus betul bagaimana cara menghadirkan guru. Ini menghadirkan guru, merasakan gitu. Hadir guru. Padahal kalau kita sudah maksa, kok nggak kelihatan gurunya? Nggak kelihatan, harus dirasakan. Hadir nggak dalam diri kita? Ilmunya, amalnya, makrifat, adabnya, begitu. Insya Allah hadir guru itu, Masya Allah. Bukan hanya nggak kelihatan gitu. Itu aja patokannya. Merasakan kehadirannya, ilmu, amal, makrifat, adab. Lalu kemudian disuruh oleh guru, hilangkan segala kekhawatiran. Kita mau masuk dimensi batin sana itu. Lewat pintu udah masuk dimensi batin itu, dimensi gaib itu. Harus hilangkan kekhawatiran dulu. Hilangkan kekhawatiran.
Karena kekhawatiran lebih berbahaya daripada sifat ragu dan bimbang, kata guru. Maka hilangkan. Menghilangkan ragu dan bimbang enteng aja. Hilangkan kekhawatirannya. Ragu dan bimbang hilang. Masya Allah, luar biasa. Kalau udah menghilangkan kekhawatiran, nah, insya Allah gitu ya. Kata guru apa? Masuk dimensi batin itu batasnya, pintu sana. Pejamkan kedua mata, elukkan lidah, rapatkan bibir serapat-rapatnya. Wah, kita mau masuk ke situ tuh. Udah masuk pintunya nih. Masuk pintu alam gaib. Alam gaib bukan di YouTube gaib kelihatan genderuwo gitu kan, kuntilanak gitu. Aduh, Masya Allah. Itu kegaiban makhluk. Kalau kita kegaiban khalik. Masya Allah, jauh lah bedanya, jauh. Ini pengen lihat juga yang gimana juri itu gimana sih? Juri wujud nariri. Aduh, Masya Allah ya. Aduh, lebih hebat kita. Pejamkan kedua mata, elukkan lidah, rapatkan bibir serapat-rapatnya. Mengelukkan lidah untuk maksudnya untuk apa? Konsentrasi. Gitu, Masya Allah. Karena dengan menekuk lidah kita, insya Allah itu akan terbantu konsentrasi kita. Jangan ada ingatan-ingatan yang lain kecuali ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terproteksi semuanya. Nah, jangan ada yang masuk. Nah, gitu. Ini zikir ingat sana, ingat sini, gitu. Ingat utang, ingat pekerjaan, gitu. Waduh. Kuncinya kata apa? Kalau berzikir jangan berpikir. Kalau berpikir harus berzikir. Kalau lagi kerja tetap zikirnya. Tapi kalau udah zikir jangan ikut-ikutan. Ingat kerjaan. Gitu. Masya Allah. Itu maksudnya. Jadi pejamkan kedua mata, elukkan lidah, rapatkan bibir serapat-rapatnya. Lalu kemudian apa? Pandang ismun jar. Pandang ismun jar gimana? Alif lam lam.